Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Asmara Muhtar dengan NIM 182504-2016, kelas PTAB 02. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume dari materi yang telah diberikan pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran dalam upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mencapai hasil yang optimal, maka keberadaan media dan sumber belajar harus mendapatkan perhatian yang serius. Memilih media pembelajaran yang tepat akan sangat membantu guru dalam mencapai hasil yang sempurna. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya memaksa kita untuk mengubah cara pandang dan pikir secara praktis dan efisien pada semua aspek kehidupan. Begitu juga dalam masalah memilih media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus dengan cermat dan teliti untuk memilih berbagai media dan sumber belajar. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam kalimat sumber belajar ini, tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. Sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, yang mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan memudahkan terjadinya proses belajar. Pada usia sekolah, terutama setelah menyelesaikan sekolah dasarnya, anak didik telah mencapai tingkat kesadaran sosial yang jelas sebagai hasil pengalamannya dengan keluarganya, kawan-kawan sekolahnya, atau orang-orang dewasa dan anak-anak, kelompok-kelompok keagamaan dan masyarakat, dan media sosialisasi lainnya seperti film, acara radio, buku, dan majalah. Itu semua adalah sumber belajar bagi anak bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi semantik, yakni kemampuan media dalam menambah perbedaan antara kata atau simbol verbal yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami anak didik atau tidak verbalistik. Bahasa meliputi lambang atau simbol dan isi konten, yakni pikiran dan atau perasaan yang keduanya telah menjadi totalitas pesan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur dasar dari bahasa itu adalah kata. Kata atau kata-kata sudah jelas merupakan simbol verbal. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk atau dipandang sebagai wakil sesuatu lainnya. Bila simbol-simbol kata verbal tersebut hanya merujuk pada benda, misalnya Candi Borobudur, Big Ben di London, jantung manusia, atau ikan paus, maka masalah komunikasi akan menjadi sederhana. Artinya, guru tidak terlalu kesulitan untuk menjelaskannya. Ia bisa menjelaskan kata verbal itu dengan menghadirkan foto Candi Borobudur, Big Ben, mock-up, dan gambar ikan paus. Bila kata tersebut merujuk pada peristiwa, sifat sesuatu, tindakan, hubungan, konsep, dan lain-lain, misalnya kata iman, etika, akhlak, atau tanggung jawab, maka masalah komunikasi menjadi tambah rumit, yakni bila komunikasinya melalui bahasa verbal. Namun bagi guru yang kreatif dan mampu mendayagunakan media pembelajaran secara tepat, hal itu dapat dengan mudah diatasi, yakni dengan memberikan penjelasan melalui bahasa, dramatisasi, simulasi, cerita atau mendongeng, cerita bergambar, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ini didasarkan pada ciri-ciri karakteristik umum yang dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum ini, media memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan waktu dan mengatasi keterbatasan indrawi. Pertama, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi batas-batas ruang dan waktu, yaitu kemampuan media menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan dalam bentuk aslinya. Kemudian, kemampuan media menjadikan objek atau peristiwa yang menyita waktu panjang menjadi singkat. Dan kemampuan media menghadirkan kembali objek atau peristiwa yang telah terjadi. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran, yaitu pendengaran atau auditori,
seperti komunikasi verbal, menggunakan media rekam, instansi suara yang jelas. Yang kedua, penglihatan atau visual, seperti komunikasi gambar, sketsa, lukisan, grafik, foto, dan lain-lain. Dan poster, komik, komputer. Yang ketiga, multi indera, seperti pengalaman langsung, presentasi, demo, wawancara, wisata, keterlibatan dalam setiap kegiatan. Yang keempat, pendengaran dan penglihatan atau kinestetik, seperti audiovisual, cerita yang dibacakan, film, lain-lain, penggunaan intonasi dan ekspresi. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Selanjutnya, media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak. Pertama, media visual verbal adalah media visual yang memuat pesan-pesan verbal atau pesan linguistik berbentuk tulisan. Kedua, media visual non-verbal grafis adalah media visual yang membuat pesan non-verbal, yakni berupa simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis seperti gambar, sketsa, lukisan, dan foto. Grafik, diagram, bagan, dan peta. Ketiga, media visual nonverbal 3 dimensi adalah media visual yang memiliki 3 dimensi berupa model seperti miniatur atau maket, mock-up, spesimen, diorama, bak pasir. Media audio visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Media ini secara garis besar dapat dibagi dua, yakni media audio visual murni dan audio visual tidak murni. Media audio visual murni berarti unsur suara dan unsur visualnya berasal dari sumber yang sama atau satu unit, seperti televisi, video, sinema, film. Sedangkan audio visual tidak murni berarti unsur suara dan unsur visual berasal dari sumber yang berbeda atau unit terpisah, yakni dengan cara memadukan alat proyeksi dan alat rekam dalam satu proses pembelajaran seperti OHP dengan tape recorder. Selanjutnya, manajemen kelas. Manajemen kelas atau pengolahan kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diserahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas dan layak, serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Hasre 2009. Selanjutnya, manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas, diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, membentuk kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Menurut Ari Kunto 1992, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Selanjutnya, tujuan manajemen kelas. Agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk memberikan kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya, dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan pembelajar untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Antisipasi dan
kehilangan hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar, menyediakan dan mengatur sarana dan prasarana yang mendukung dan memungkinkan kegiatan pembelajaran belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual pembelajar dalam kelas, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individu. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen kelas. Dalam manajemen kelas terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai prasyarat menciptakan satu model pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu prinsip kesiapan. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kedua, prinsip motivasi. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah satu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik, maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, berusaha keras, dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut, serta terus bekerja dalam tugas-tugas tersebut selesai. Selanjutnya, prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Selanjutnya, komponen pengolahan kelas. Mulyasa menjelaskan bahwa keterampilan pengolahan kelas memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan dan pemelihara iklim pembelajaran yang optimal, antara lain menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara pernyataan dan memberikan reaksi terhadap gangguan di kelas, membagi perhatian secara visual dan verbal, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran, memberi petunjuk yang jelas, memberi teguran secara bijaksana, memberikan penguatan ketika diperlukan. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal, mengerjakan perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan, meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan, mengurangi perilaku yang buruk dengan hukuman, pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama dan keterlibatan, menangani konflik dan memperkecil masalah, menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah, pencapaian yang direncanakan, campur tangan dengan isyarat, mengawasi dengan ketat. Selanjutnya, ruang lingkup pengolahan kelas. Pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan subjek didiknya atau siswa. Lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat. Kelas sedapat mungkin harus merupakan suatu tempat yang indah dan menyenangkan. Selain itu, pengaturan tempat duduk di kelas juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas, sehingga kelas menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya, pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Ketika ruang kelas yang bebas dari gangguan, siswa dapat menggunakan waktu untuk kegiatan belajar di kelas. Perilaku satu siswa yang mengganggu dapat mengalihkan siswa lainnya dari pembelajaran. Perilaku yang tidak pantas
pantas harus ditangani dengan segera untuk mencegah perilaku tersebut terus berkembang dan menyebar. Pengabaian yang langsung lama menyulitkan bagi para siswa untuk belajar dan menyelesaikan tugas. Apabila seluruh perilaku kelas memenuhi harapan, maka pembelajaran dapat dimaksimalkan. Kemudian, pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Bila interaksi ini berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran akan lebih kondusif dan efisien. Sebaliknya, bila tidak adanya interaksi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa, maka kemungkinan besar proses pembelajaran terasa tidak nyaman. Kemudian, evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi dan pengukuran. Hopkins dan Antes mengemukakan evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri atau attitude mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran. Sedangkan tes merupakan salah satu alat atau bentuk dari pengukuran. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif atau berupa angka-angka mengenai kemajuan belajar siswa atau learning progress, sedangkan evaluasi atau evaluasi bersifat kualitatif. Di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, objek yang akan dievaluasi. Yang kedua, kriteria sebagai pembanding. Dan yang ketiga, keputusan. Objek evaluasi dalam pembelajaran meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran atau output program. Kemudian, kriteria sebagai pembanding meliputi kriteria internal atau relatif, dan kriteria dinilai terhadap, dan kriteria eksternal atau mutlak atau absolut. Kriteria yang bersifat relatif menggambarkan posisi objek yang dinilai terhadap objek lainnya yang bersumber kepada kriteria yang sama. Sedangkan kriteria yang bersifat mutlak atau absolut menggambarkan posisi objek yang dinilai ditinjau dari kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, keputusan merupakan hasil pertimbangan atau perbandingan antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Judgement hasil evaluasi ini bersifat kualitatif. Evaluasi pembelajaran yang memenuhi persyaratan teknis yang memadai agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat.
sehingga keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan data itu sangat tepat. Kemudian, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru, untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya, dan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Adapun fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa atau psikologi, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang terakhir, fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.